Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Sabdi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh kebudayaan Islam dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu munculnya kerajaan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan tersebut sangat berpengaruh besar terhadap berdiri dan berkembangnya kerajaan dan kebudayaan Islam pada masa berikutnya. Namun dalam pengaruh kebudayaan ada yang disebut namanya akulturasi budaya. Akulturasi budaya atau perdagangan kebudayaan Islam di berbagai daerah Indonesia dan pola dasar kebudayaan setempat yang masih bersifat tradisional dan tetap kuat, sehingga terdapat suatu wujud dan bentuk perpaduan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Contoh yang bisa dari kebudayaan setempat yang masih bersifat tradisional, yaitu masyarakatnya masih memegang teguh kebudayaan dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sedangkan yang kita ketahui, akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling berkaitan dan juga memengaruhi, dan perpaduan tersebut dapat kita lihat secara jelas pada hasil kebudayaan. Contohnya saja seperti seni bangunan, aksara, seni rupa, seni tari, dan lain-lainnya. Misalnya, dalam tradisi Islam, kehidupan sosial masyarakatnya tidak mengenal yang namanya kasta, atau seperti dalam kehidupan masyarakat Hindu. Maksud tidak mengenal kasta itu yaitu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain atau semuanya dipandang sama. Atau dalam ajaran Islam tidak ada golongan-golongan dalam sosial masyarakat, karena setiap manusia itu memiliki derajat dan hak yang sama. Dengan adanya persamaan derajat dan hak ini menyebabkan perkembangan tradisi Islam di Indonesia semakin pesat, terutama dalam masyarakat daerah pesisir atau kota-kota bandar perdagangan. Setelah pertumbuhan yang begitu pesat telah mendorong masyarakat Islam untuk membangun kerajaan-kerajaan dan dalam suatu kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bergelar sultan, dan untuk masalah pergantian tatanya pun dilakukan secara turun-temurun. Contohnya saja kerajaan Islam Banten yang dirajai oleh Sultan Hasanuddin, dan untuk pergantian tatanya tersebut akan diturunkan kepada anak-anaknya. Adapun beberapa kerajaan di Indonesia yang mendapatkan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahannya, contohnya saja yaitu Kerajaan Mataram Islam, Banjar, Banten, Goa, dan Aceh. Dalam sistem pemerintahan atau biasa disebut dengan birokrasi pada kerajaan Islam yang pernah berkuasa, dan semua rajanya bergelar sultan. Sultan itu adalah orang yang memegang teguh kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh seorang mangkubumi yang biasa disebut dengan patih, yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah serta pejabat lainnya seperti menteri, senopati, laksamana, syah bandar, dan juga di daerah-daerah terdapat yang namanya para bupati dan wedana. Dalam hal tersebut terdapat juga kaum ulama dan para pemuka agama, contohnya seperti kiai yang mendapat tempat tertinggi di masyarakat, dan masyarakat pun memandang para ulama sebagai pemimpin ataupun mereka sangat mematuhi nasihat-nasihatnya. Golongan ulama yang terkenal pada saat itu adalah dari abad ke-15 sampai dengan 16. Adalah para ulama yang jumlahnya 9 orang atau biasa disebut dengan wali songo. Adapun peran mereka bukan hanya sebagai tokoh agama atau pemimpin agama, melainkan juga tokoh masyarakat yang juga ikut terlibat dalam pemerintahan untuk memberikan nasihat dan pandangan kepada raja dan membangun masjid seperti yang ada di Demak dan Cirebon. Dan mereka pun turut aktif dalam pembinaan seni budaya seperti Sunan Kalijaga. Raja beserta keluarga, para pejabat istana, syah bandar, dan kaum ningrat lainnya beserta golongan ulama merupakan golongan atas
dalam masyarakat itu. Dan di luar itu terdapat lapisan masyarakat yang disebut wong cilik atau kuala, yaitu rakyat jelata yang terdiri atas pedagang kecil, tukang, pengrajin, dan juga petani. Kuala itu merupakan golongan mayoritas dalam masyarakat. Pengaruh tradisi Islam telah mengubah kebudayaan masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi, juga mempengaruhi pembentukan jaringan ekonomi dan intelektual dalam masyarakat. Adapun pelayaran perdagangan samudra oleh para saudagar Islam yang datang dari Arab, Persia, dan juga India. Mereka telah meramaikan daerah-daerah pesisir Nusantara sebagai kota perdagangan atau pusat pengembangan agama Islam. Contohnya saja seperti di Malaka, Banten, Jakarta, Cirebon, Demak, bahkan di bagian timur Indonesia seperti Makassar, Tidore, Ternate, Bacan, dan Obi di Maluku. Antara kerajaan-kerajaan Islam ini terjalin hubungan yang erat dalam bidang perdagangan. Perkembangan Malaka sebagai pusat perdagangan Islam itu juga mendorong Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di Nusa Tenggara. Itu disebabkan bahwa Bandar Malaka bukan saja sebagai tempat pertemuan kaum intelektual Islam, dan juga banyak pedagang Islam termasuk dari Indonesia yang datang ke Malaka sekedar berdagang, tetapi juga mereka ingin memperdalam ajaran Islam. Setelah mereka pulang dari Malaka, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyebarkan agama Islam, dan para penyebar agama Islam inilah sebagai kaum intelektual di dalam masyarakatnya. Yang kedua yaitu akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Bukti-bukti telah terjadinya akulturasi budaya asli Indonesia dengan kebudayaan Islam dapat kita lihat dalam wujud, yaitu seperti seni bangunan, itu seperti masjid, makam, seni rupa, dan juga seni sastra. Dilihat dari arsitekturnya, masjid-masjid yang terdapat di Indonesia, terutama pada masjid kuno, berbeda dengan masjid-masjid yang ada di negeri lain, terutama pada gaya arsitekturnya. Terlihat dari bentuk atapnya yang bertingkat lebih dari satu atau pada umumnya berjumlah ganjil yang disebut dengan atap tumpeng. Bentuk atap paling atas itu lebih kecil daripada yang di bawah, dan juga dibuat kemiringan yang cukup tinggi. Dan bentuk ini didasarkan pada hasil kebudayaan asli yang terdapat pada Indonesia, yaitu punden berpundak. Jadi yang kita ketahui tentang punden berpundak adalah bangunan sederhana yang berbentuk segi empat yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat dan disesuaikan dengan iklim tropis, sehingga air hujan itu dapat langsung turun dan tidak meresap ke dalam masjid. Dan dinding masjid umumnya memiliki satu pintu yang juga berfungsi sebagai ventilasi udara. Denahnya juga berbentuk bujur sangkar dan ditambah dengan bangunan yang sangat kuat dan agak tinggi. Dan bagian depan atau samping terdapat kolam atau parit berair. Dan penjelasan itu pun merupakan contoh dari Masjid Demak, Masjid Agung Demak, dan juga Masjid Agung Banten. Makam adalah sebagai tempat kediaman yang terakhir dan diusahakan pula menjadi perumahan yang sesuai dengan orang yang dikubur. Untuk pemakaman raja bentuknya seperti sebuah istana. Seakan makam itu disemayamkan dengan tempat orangnya ketika yang masih hidup. Makam orang Islam itu di Indonesia biasanya itu diabadikan atau diperkuat dengan bangunan sebuah batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Yang kita ketahui jirat atau kijing biasanya adalah bangunan yang terbuat dari tembokan yang terbentuk persegi panjang atau biasa disebut dengan batu nisan. Dan di atas jirat sering didirikan sebuah rumah yang disebut dengan cangkup atau kubah. Sebenarnya itu
sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang atau menembak makam, apalagi membuat rumah di atasnya. Cangkup dan kubah didirikan sebagai bentuk penghormatan dan mengenang orang-orang yang penting atas jasa yang dilakukan semasa hidupnya. Maka makam raja dan keluarganya merupakan suatu komplek yang terdiri atas cangkup-cangkup atau jirat-jirat, karena mereka itu merupakan orang yang sangat penting. Dan gugusan tersebut dibagi dalam berbagai halaman, itu menurut kompleks hubungan kekeluargaan masing-masing. Gugusan dipisahkan oleh tembok-tembok atau bangunan-bangunan oleh gapura. Biasanya itu terletak sebuah makam pada lereng bukit, dan sebuah masjid didirikan di komplek pemakaman sebagai pelengkap. Sebagai contohnya, yaitu makam tertua di Indonesia adalah makamnya Fatimah binti Naimun. Itu pada tahun 1082 Masehi. Pada makamnya justru diberi cangkup yang mirip candi. Hal itu dibuktikan bahwa masyarakat pada saat itu masih terikat pada bentuk candi dan komplek pemakaman pada masa Islam awal di Indonesia. Tidak jarang itu dipengaruhi budaya Hindu seperti makam Malikusaleh di Samudra Pasai, dan dalam kebudayaan Islam di Indonesia juga dikenal makam-makam masjid. Contohnya saja makam para wali dan raja-raja Islam, dan masjid makam Banten, Demak Kudus, dan Sendang Dugur yang sampai saat ini masih diziarahi. Biasanya penulisan aksara-aksara atau huruf-huruf Arab di Indonesia biasanya itu dipadukan dengan seni Jawa. Dalam penulisan Arab yang indah atau kaligrafi turut serta mewarnai perkembangan seni rupa Islam di Indonesia, dan pun kalimat itu ditulis harus berdasar pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadits. Seni kaligrafi biasanya itu digunakan untuk hiasan bangunan masjid, motif hiasan batik pada senjata kuno, contohnya seperti keris, hiasan batu nisan, maupun dinding rumah. Dan sampai saat ini, terutama pada seni ukir yang berkembang oleh masyarakat di Jepara. Yang ketiga itu adalah kebudayaan Barat. Maksudnya pengaruh kebudayaan Barat atau Eropa ke Indonesia banyak diwarnai oleh paham kolonialisme dan imperialisme yang saat itu sedang berkembang di daerah Eropa. Paham kolonialisme dan imperialisme mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari dan memperluas kolonialnya di Indonesia, karena Indonesia itu kaya akan alam dan menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa untuk dijadikan kolonialnya. Kalau kita ketahui, paham tentang kolonialisme adalah suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah atau kekuasaan tersebut. Imperialisme adalah sistem atau politik menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Kolonialisme atau imperialisme berkembang di Eropa karena terpicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya pada saat itu, seperti adanya merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Merkantilisme merupakan suatu kebijakan politik dan ekonomi dari negara-negara imperialis dengan tujuan menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya, sehingga standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan, dan juga kekuasaan negara tersebut. Sementara itu, pada abad ke-16 dan 17, banyak negara-negara Eropa yang menemukan bentuk dan juga identitasnya serta telah menjadi negara nasional. Setiap warga negara nasional itu berusaha untuk memperkuat kedudukannya di dalam negara. Kuat atau tidaknya posisi mereka itu
itu banyak ditentukan oleh masalah-masalah dalam negerinya. Sedangkan untuk memecahkan masalah di dalam negeri tersebut itu memerlukan biaya yang cukup besar ataupun pengeluarannya cukup besar, dan untuk mendapatkan biaya itu masing-masing negara nasional di Eropa menempuh banyak cara perdagangan ke luar wilayahnya. Dan untuk melindungi daerah-daerah yang menjadi wilayah perdagangannya, mereka memberlakukan kolonialisme atau imperialisme. Dengan keadaan seperti itu, maka negara-negara yang paling kaya merupakan negara yang berkuasa karena sanggup memerintah sebagian wilayah tersebut. Selain itu, pertumbuhan perekonomian di Eropa setelah revolusi industri berjalan sangat cepat sehingga berakibat luas dan pada keadaan masyarakat, dan sebagai penemuan peralatan kerja untuk meningkatkan hasil produksi telah menandai perubahan yang namanya radikal dan cepat terhadap kemampuan manusia untuk berevolusi terhadap kemampuan manusia untuk berevolusi industri. Pada awalnya revolusi industri pada awalnya itu berkembang di daerah Inggris dan kemudian menyebar ke luas di dataran Afrika Eropa. Akibat dari percepatan dalam proses reduksi karena revolusi industri, maka kebutuhan bahan baku pun sangat tinggi, dan untuk memenuhi bahan baku tersebut, bangsa Eropa itu mencari daerah-daerah yang akan kaya akan bahan mentah dan bahan baku, dan kemudian menjadikannya sebagai kolonial atau jajahan, termasuk itu seperti Indonesia tadi ya kan, yaitu mereka itu di Indonesia kan mempunyai banyak kekayaan alam yang begitu melimpah, serta sebagai sebagai negara yang memiliki cukup penghasilan alamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Walaupun banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.